Ya jawabannya mengambang sih. Bapak pikir si kuning mengambang? Iya, karena Apanya yang mengambang, Pak? tanya. Bapak tuh lucu. Bapak pengen saya menjawab seperti yang Bapak mau. Ya udah Bapak nanya sendiri di kaca, Bapak jawab sendiri. Bapak nanya saya, masa saya harus mengerti pikiran orang? Bapak seolah-olah memaksa saya untuk tahu pikiran orang kenapa mereka benci sama orang lain. Bapak memaksa saya untuk jadi Roh Kudus, memasuki jiwa-jiwa manusia lalu membaca psikologisnya. Saya ungkapkan semua kemungkinan yang ada. Bapak bilang saya mengambang kayak si kuning, Bapak aja yang ngambang sendiri. Apalagi, Pak? Udahlah, nggak usah ditanya, kita tanggapi ibu bicara seperti setrika aja. Nggak, stop. Oke, kalau menurut Bapak saya seperti setrika, coba Bapak cabut colokan saya dan hentikan saya, Pak. Bantah semua yang saya sampaikan, tunjukkan kalau saya salah, buktikan kalau Bapak benar. Jangan Bapak kayak mercon aja juga. Bapak tuh kayak kentut, berbunyi, terdengar baunya aja yang ada. Tapi nggak ngerti kita apa maksudnya. Saya mau tanggapi bagaimana Anda bicara terus. Ya udah, saya kasih Bapak waktu 2 jam menanggapi, asalnya Bapak kasih ilmu. Pakai literasi ya, Pak. Kalau nggak pakai literasi, Bapak turun ya. Silakan. Pakai literasi, kita pakai fakta yang terjadi di Indonesia. Fakta itu Bapak tahu dari literasi, Pak. Fakta apa? Bapak tahu arti fakta nggak? Jangan sembarangan ngomong fakta depan saya deh. Saya bicara bagaimana mau dengar. Ibu bilang kasih waktu 2 jam, saya bicara. Buka cam. Syarat dengan saya membantah saya itu harus buka cam dan tunjukkan data. Orang nggak tahu siapa. Saya nggak tahu Bapak. Bapak pencari fakta. Saya tanya, Bapak pencari fakta. Tunggu dulu, saya kritisi dulu orangnya dulu. Enak aja mau ngajarin saya. Islam ini kan suka berbohong, kalau waktu ditanya dia putar. Kayak gini kelakuannya nih. Belum apa-apa, udah nuduh-nuduh orang berbohong, Pak. Kalau seandainya Anda itu manusia normal dan punya etika dan moral, ketika menuduh orang tua harus tunjukkan data, Pak. Ini ngomong, ini loh ciri-ciri NPD itu adalah ketika mereka nggak tahu apa-apa, pengen didengarkan. Kita sudah kasih waktu kok. Udah, saya kasih waktu Anda 2 jam. Dah, diam saya ya. Kasih data ya, jangan. 2 jam buat Anda. Salah satu contoh kecil, Anda masuk di room untuk membahas agama orang. Itu salah satu contoh kecil aja. Itu simpel aja. Ya, apa masalahnya itu? Anda tidak beriman kepada agama orang, Anda duduk membahas agama orang, itu salah satu contoh kecil. Di mana itu dilarang? Di mana dilarang? Di mana? Aduh Pak, Bapak ini ke cewek lah Pak. Bapak ke cewek Pak. Pak, coba tunjukkan kepada ya. Ya saya minta Pak, tunjukkan kepada saya tertulis dilarang membahas agama tertentu karena kalian tidak beriman. Tunjukkan di dalam. Anda siapa? Lalu siapa? Gua ngikutin dulu. Iya, saya yang melarang karena saya beriman kepada agama. Ya kenapa saya harus ikut kamu? Saya Abraham. Ya apa? Kamu ngatur-ngatur saya. Hak saya karena saya orang yang beragama Kristen. Ya udah, kau suruh dulu gereja supaya menghentikan penjualan Bible di toko-toko gitu. Gereja mana? Gereja tidak pernah Ya, kau ambil semua Bible yang dijual. Dia tidak pas orang Kristen belum lengkap. Saya tidak melarang. Kenapa? Saya Katolik. Justru ini yang membuka pikiran kita. Jadi dogma doktrin yang selama ini kita dapat, itu kita bangun. Jadi kita yang iman buta selama ini, tidur panjang, itu kita bangun. Ini ilmu yang dikasih tahu kok. Aneh. Nggak, sorry ya, saya tidak tertarik dengan kalian yang bukan siapa-siapa saja terus ngelarang-larang saya. Ada 4 pria di dunia ini yang boleh ngatur hidup saya. Pastikan kalau kalian diantaranya. Bapak saya, abang saya, suami saya, ya, dan laki-laki yang adalah guru-guru saya. Kalau kalian tidak termasuk di dalamnya, jangan ngatur hidup saya. Enak aja mau ngejajah pikiran dan diri saya. Siapa kau, Abraham? Enak aja lu ngatur-ngatur gue. Kalian bunuh saya juga saya nggak takut. Kalian hentikan saya jangan kepancing Umi, jangan kepancing Umi. Juga Pak Jemi lama-lama kayak kelakuan itu penjajah banget Pak Jemi. Kebiasaan mereka tuh gitu. Ketika mereka tidak mampu membantah argumen saya, mereka ngelarang-larang saya. Sementara ini kan sisi akademik. Bible itu literatur loh. Bible itu literatur akademis loh. Kecuali memang ada undang-undang kita yang udah keluar. Dilarang membaca Bible bagi orang yang bukan Kristen. Ikut saya. Undang-undangnya aja nggak ada. Sedikit Uni.
Kalau saya Yes, sih begini, lanjut. sebenarnya harusnya kita berterima kasih ya. Dan saya jujur demi Tuhan ya, saya sangat bersyukur karena saya lahir di zaman yang sudah modern ini sehingga saya bisa interaksi dengan teman-teman guru-guru yang pintar dan orang yang bisa dengan ikhlas menyadarkan kami yang dari tidur panjang ya. Seperti Uni ini harusnya mendapat pahala. Dan doa saya tulus dalam hati karena saya yakin dan percaya Uni hanya ingin menyadarkan teman-teman yang selama ini keliru dalam memahami Bible. Contoh tadi Umi menjelaskan tentang hukum Taurat, itu luar biasa. Saya tidak pernah dapat di gereja Uni. Jadi saya minta teman-teman yang lain itu harusnya berterima kasih, mendukung Uni. Kamu buka, lembutkan hatimu, kawan. Kalian terlalu lama tidur. Kami selama ini tidak pernah baca Bible ke gereja. Bahkan kami itu hanya mengutamakan ajaran-ajaran dari Bapak Gereja. Peraturan-peraturan gereja yang kami ikutin, bukan peraturan dan perkataan Yesus. Coba coba koreksi diri dulu teman-temanku yang Kristen yang di bawah. Buktikan saya omong ini ya. Saya sebagai Katolik, saya tahu bagaimana. Selama ini yang kita utamakan hanya perayaan Ekaristi. Peraturan gereja begini nggak boleh, tapi ada nggak di gereja satu saja saya minta dari yang Katolik kalau bisa jawab. Ya, walaupun saya dikatakan udah sama orang-orang sini semua yang mayoritas Katolik ya. Saya ingin bertanya satu aja, di mana Yesus mengajarkan pastor atau romo tidak boleh menikah? Suster tidak boleh menikah. Di mana ajaran itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Itu katanya ada 3 landasan di Katolik, yaitu tradisi, perintah dari Paus Vatikan dengan Bible. Bible itu di nomor 3 kan, Uni. Jadi dari mana rujukan Anda? Bukankah Bible perkataan Yesus yang Anda sanjung-sanjungkan? Malah kamu sepelekan perkataan Yesus. Kamu tidak pelajari. Justru yang disampaikan Uni tadi itu luar biasa itu. Saya baru tahu itu bahwa pengenapan hukum Taurat itu 3. Yang 2 jadi 3, yang 3 jadi 4. Yang kurang ditambahin, yang lebih dikurangi. Itu luar biasa Uni. Terima kasih. Saya nggak bisa mau membantah Uni. Saya senang, bersyukur saya dapat hari ini di sini. Terima kasih Uni. Silakan. Ya, Ustaz Arif, siapa yang masuk Ustaz Arif? Kenapa Uni? Ini udah ada yang baru masuk. Oh, Om Kris. Iya. Ini Kang Dito nih, Kang Dito. Kang Dito suruh ngomong dulu. Kang Dito, silakan Kang Dito. Om Kris ini, Om Kris. Iya. Tamu langganan saya kalau Om Kris ini. Jadi teman-teman ya, kalau bertanya itu ketika bertanya jawaban itu jangan disanggah. Jadi seperti yang tadi Bang Abraham ya dari pihak Kristenan bertanya tentang apa ya oknum itu. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu tidak. Waalaikumsalam. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajarkan untuk musuhi orang-orang kafir. Bahkan orang kafir harbi menurut Nabi Muhammad itu harus dilindungi. Kafir jimi ya, itu harus dilindungi itu karena tidak menyerang Islam. Oh, saya disebut-sebut Bang. Oke, boleh bukan Jimny. Kafir Jimmy bukan Jimmy, itu kafir Jimmy. Iya. Saya guyon biasa sama loading guyon. Iya, bahkan harus Boleh dilindungi. tanya sama hostnya, boleh saya? Ya, Abang agamanya apa dulu? Oke, aku agama Islam. Ada yang mau disampaikan? Jadi saya seorang Islam gitu ya. Kaget juga lihat host itu ada temanya, kok bukan tema orang Islam gitu ya. Seharusnya membahas tentang Islam aja. Artinya Kenapa, Pak? Bentar, Pak. kalau Bentar, host biar misalkan saya ingin membuat, iya, ntar dulu host, jangan dulu deh ini ya, ntar dulu. Seharusnya kalau host mau watawasobil haki, watawasobil sobri, menasehati dalam kebaikan, artinya Islam aja. Ya, jangan membahas agama lain. Ustaz Arif diam ya, dulu. Ntar dulu Bang. Ntar dulu. Saya mau dengar dulu. Ya. Karena ini bisa memecahkan persatuan bangsa. Anda orang Islam, Pak? Saya Islam. Oke. Saya mau tanya sama Anda. Sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Coba jadi itu dari ayat yang disampaikan itu coba asbabun nusulnya di. Bentar dulu, Ustaz Arif tunggu. Coba ya. Jadi entar dulu. Ya, Anda Islam. Iya Islam, cuman kalau lihat gini, Anda itu sudah diajarkan begini.
Islam itu punya adab. Masuk ke rumah orang itu bukan kau yang ngacak-ngacak rumah orang. Kau Islam. Di Islam itu 3 kali kita ketuk pintu rumah, kalau nggak dibuka kan kau nggak boleh masuk ke rumah orang. Kau dilarang ngomong dulu. Kau maksa ngomong. Kau tidak mencerminkan adab Islam. Saya di sini banyak bicara karena saya adalah narasumber di sini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di sini. Menurunkan kau pun aku bisa. Tapi kau anak itu al-muflis, orang yang bangkrut ya. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Kau bukan lakiku kau. Kau nggak menunjukkan adab kau sebagai Islam. Di Islam itu, kalian kalau tidak diundang kepada sebuah perhelatan, haram bagi kalian datang. Kau masuk kami terima, nggak disuruh ngomong kau ngomong. Kau bukan sama persis dengan Islam. Nggak ada orang Islam kayak gitu. Kau lihat Kang Dito ini. Kau lihat Ustadz Felix dari tadi. Bahkan Al-KTP dan Pak Jemi Kristen dan ini Kristen loh. Bahkan mereka bertiga lebih Islam daripada kau. Mereka bertiga, saya ngomong nggak ada yang ikut nimbrung dari tadi. Ustadz saya, kau perhatikan baik-baik. Ustadz Felix dan Kang Dito. Kau itu NPD, nggak ngerti, nggak tahu, pengen didengarkan karena kau tahu yang nonton banyak. Kau baca lakum dinukum waliyadin. Di surah apa itu? Tahu kau surat apa itu? Kalau Rasulullah tidak mengajarkan Islam kepada non-Islam, kau pikir itu bisa berislam, kaum kafir. Justru karena Rasulullah berbicara Islam kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, kafirlah orang yang menyembah Isa. Beliau diboikot. Kau bilang takutnya di perpecahan. Kau tahu nggak kenapa negara kita ini dijajah dulu? Gara-gara ada orang yang membawa 3 hal. Golden Gospel Glory. Bicara kau tentang kerusakan dunia ini. Kau nabi kau dipijak-pijak, dihina, namanya kau diam. Bapak kau dihina, kau baru kau maju ke depan. Munafik kau. Nggak usah kau ajarkan aku tutorial beradab yang baik dan benar. Kan aku bilang sama kau, sama kalian umat Islam, ada 4 orang yang boleh mengatur hidupku dari kalangan pria. Bapakku, abangku, ya, guru-guruku, suamiku. Kalian yang bukan siapa-siapaku, hak bebasku, jangan kalian intervensi. Kok kalian yang ngatur aku harus ngapain? Hah? Munafik kalian. Saya ini pendiskusi lintas agama. Prodi saya adalah komunikasi penyiaran Islam. Salah satu cabang mata kuliahnya adalah kristologi. Apa yang saya lakukan ini adalah namanya komparasi. Mengkomper. Bagaimana kau tahu ini enak, ini nggak enak kalau kau nggak bandingkan dua-duanya? Jangan kau pikir kami percaya kau Islam. Jangan kau pikir naik ke atas nggak disuruh bicara, hostnya sampai kewalahan ngadapin kau loh. Hostnya aja ngomong nggak didengarkan sama dia. Ngaku kau Islam. Silakan saya meragukan keislamannya karena tidak mengikuti saya itu. Nah, silakan yang lain. Ya. Ya. Silakan Bang Dito, silakan. Ya, saya nambahin dikit aja. Memang banyak juga saudara-saudara Muslim itu yang berpandangan liberalis, lebih menempatkan posisi bahwa semua agama itu benar. Nah, ini yang keblingernya. Padahal kalau tadi dibawakan dari penjajah di bumi Nusantara kita membawakan 3G, Gold, Glory and Gospel, sementara di Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 59, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulul amri. Nah, ini kebenaran, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemerintah yang ada. Kalau dalil ini tidak ada, wa ati'u ulul amri, niscaya Allah meridhoi seluruh dunia adalah Islam. Maka yang dilakukan di Indonesia, inna dina 'indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kalau dikatakan agama Islam yang paling benar, nah itu yang salah. Berarti ada agama-agama yang lain yang dibenarkan. Tetapi kalau inna dina 'indallahil Islam ini berarti bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam, maka tidak ada agama yang lainnya yang benar. Jadi saya menanggapi sedikit itu. Mudah-mudahan kajian kita ini adalah hikmat. Ada yang kita ambil sisi poin positifnya. Kalau ada yang naik tiba-tiba mengacaukan, mengaku Islam, mungkin kurang minim literatur, perlu belajar banyak.
apalagi ngaku al-muklis. Jadi Islam bukan menyombongkan diri kepada umat Islam yang lainnya, tetapi di dalam Islam kita diajarkan namanya tawaduk. Kita semuanya al-fakir, tapi kami lebih mengedepankan ilmu yang kami miliki itu diridhoi oleh Allah, dan insya Allah di yaumul hisab nanti Allah meminta pertanggungjawaban atas ilmu yang kami miliki. Terutama Unirifa, Masya Allah. Ilmunya banyak, pasti pertanggungjawabannya besar. Kalau tidak disampaikan, nah ini yang nggak dibenarkan. Oke, silakan, itu dulu dari saya Uni. Masya Allah. Aneh ikut menyimak. Lanjut. Ya kan saya sudah bilang berkali-kali, jangan ganggu ketika saya sedang kajian. Ini hasil kajian, bukan hasil asumsi. Saya belajar dan saya punya literaturnya. Mohon maaf dengan sangat kalian yang ngaku-ngaku Islam dan ngaku-ngaku Kristen. Saya itu baca buku, saya bayar kuliah. Jadi ketika kalian menghentikan saya untuk menyampaikan yang saya tahu, ku isap ubun-ubunmu. Lakiku bukan, bapakku bukan, ngatur-ngatur aku kalian. Bahkan di atas Komal ini dari tadi didominasi oleh teman-teman Kristen. Budarni tadi Kristen, kemudian Willy itu Kristen, Al-KTP ini Kristen, Bang Jimmy ini Kristen, Pak Kris Widujan ini Kristen, Bu Martin baru masuk saya kurang tahu. Tapi ketika beliau itu tidak mengikuti saya anggap dia Kristen, maka saya naikkan. Tidak mengikuti. Enggak, Ustadz Arif tuh 2 kali ngomong tadi kan, makanya saya hentikan Ustadz, biarkan dulu. Sudah kita kasih kesempatan dia bicara, malah dia menekankan dan bahkan memvonis kita. Bagaimana orang Islam, saya aja loh ya, kalau tidak terlihat nyata kemunafikan seseorang dari ciri-ciri yang dijelaskan oleh Rasulullah, kita nggak bisa ngatain orang itu munafik loh. Tapi ketika dia sudah memberikan vonis kepada kita sementara dia tidak kenal kita, dia tidak pernah berdiskusi dengan saya, maka orang inilah yang disebut dengan orang yang menuduh, maka tuduhan itu kembali kepadanya. Dia bilang dia Islam, adab dalam Islam sendiri jelas. Kalau seandainya kalian bertamu, ada adabnya. Bahkan kita nih kalau lagi nelfon orang nih ya, 3 kali orang nggak angkat telepon kita, jangan telepon. Itu adab. Ya itu adab kita. Lah dia nggak ada. Ustadz Arif 2 kali hampir ngomong. Makanya saya bilang, Ustadz diam dulu, Ustadz biar aja dia dengar. Ternyata nggak bisa dikondusifkan. Berbicara, ingin didengarkan, tapi nggak ngerti apa-apa. Ini ciri-ciri NPD. Ciri-ciri NPD itu gitu, nggak ngerti apa-apa, pengen didengar gitu loh. Terkait dengan ini Uni, tema katanya yang dipermasalahkan lagi. Jadi tema ini diminta oleh Unirifa tadi sebagai sebuah kajian di mana orang-orang Kristen sudah banyak di atas Komal ini. Jadi saya tulis tema ini dengan diakhiri dengan tanda tanya. Biar nanti teman-teman Kristen itu membantah kemudian menanggapi apa yang dinerasikan oleh Unirifa. Jadi ada feedback nanti ya, ada timbal balik dalam berkomunikasi, berinteraksi, kemudian berdiskusi agar penonton yang di bawah ini bisa teredukasi. Itukah? Benarkah tema yang yang ada di tema ini benar atau tidak? Teman-teman Kristen nanti yang menyanggahnya, menanggapinya gitu. Lanjut nih. Ya kita nggak usah bahas lagi. Ya sekali lagi teman-teman ya, ternyata saya beberapa ini dalam waktu seminggu ini memang saya mengkolaborasi ilmu yang ada dengan ilmu ketuhanan. Contoh saya mempelajari ilmu psikologi misalnya. Jadi saya sudah menunjukkan ciri-ciri NPD dan kalian tahu tidak, sifat NPD ini menghilangkan empati dalam diri seseorang dan bahkan cenderung menghilangkan akal sehat. Makanya para pelaku NPD ini cenderung untuk meninggikan diri sendiri dan juga memijak-mijak harga diri orang lain. Salah satu contoh dari perilaku NPD ini yang nampak sekali adalah dari terjadinya Holocaust, di mana Hitler itu merasa dia adalah ras Aryan. Mungkin teman-teman silakan cross check bagaimana Hitler itu membunuhi orang Yahudi dan mereka mencoba untuk menguasai dunia. Jadi Hitler ini terinspirasi ingin menguasai seperti tombak pembunuh Yesus yang dia sebut sebagai tombak penentu takdir, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang punya ras superior dan juga orang-orang supremasi kulit putih, di mana mereka mengaku bahwa mereka ini lebih superior di bumi ini gitu. Sama seperti orang-orang yang dari kalangan Zionis yang mengaku bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka tanah, mereka berhak atas tanah yang mau dirampok. Mereka inilah NPD, Narcissistic Personal Disorder. Nah, kemarin kajian saya terkait tentang ajaran atau agama yang men-trigger. Mohon maaf ini buat saudara-saudara Kristen ya.
ajaran atau agama yang men-trigger orang untuk MPD. Saya bandingkan itu. Di Islam, Rasulullah sendiri berkata, dia loh ya, ini Nabi Muhammad loh, dia Rasul loh. Dia Rasul loh ya. Apa kata dia? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadaku setelah aku meninggal nanti. Artinya sebagai sisi manusia dia mengakui bahwa ketidaktahuannya itu ada. Apa yang dia sampaikan selama ini adalah apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan. Maka dia punya sifat namanya tabligh, menyampaikan. Justru ketika sudah sampai kepadanya pengetahuan dan dia sembunyikan, justru dia dikatakan sebagai nabi palsu nanti. Karena ciri sifat nabi itu adalah tabligh, salah satunya sifat wajib bagi Rasul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah begini. Saya ini kan belajar, terus saya tahu, saya simpan sendiri. Saya akan diminta pertanggungjawaban nanti seperti Kang Dito bilang. Saya harus sampaikan itu. Nah, ternyata ketika saya menemukan karakteristik NPD ada pada diri Paulus dengan ciri-ciri, mohon maaf, kalian lihat dalam artikel yang beredar. Salah satu ciri-ciri NPD itu adalah orang yang sebenarnya rapuh, orang yang sebenarnya itu tidak punya harga diri, tidak ngerti apa-apa, tidak punya ilmu, bahkan sebenarnya tidak terlihat di dalam masyarakat. Lalu ingin tampil, ingin menduduki kursi yang bukan kursi dia. Maka kita menemukan ayat-ayat itu. Ketika Paulus berkata, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi harusnya kalian memuji aku, harusnya aku kalian puji. Karena aku tidak kurang dengan rasul-rasul yang mulia itu. Dia menyetarakan dirinya dengan orang-orang pilihan Yesus. Ingin dipuji. Rasulullah mengajarkan apa? Ketika ada orang yang memujimu, lempar mereka pakai pasir. Karena pujian itu cambuk. Pujian itu racun. Rasulullah ajarkan itu. Apa iya Rasulullah yang diharamkan makan sedekah, makan zakat ini adalah orang yang mengambil keuntungan pribadi? Kalian tahu tidak bagaimana kehidupan beliau? Maka mustahil Nabi Muhammad ini mengaku sebagai Rasul untuk kepentingan pribadi. Tapi faktanya memang beliau punya privilege. Beliau pakai nggak privilege-nya? Privilege dari Allah saja beliau nggak pakai. Tapi kalau kita lihat nih, mohon maaf nih. Orang-orang dari abad ke-9, 14 itu didominasi sama umat Kristen. Kalian tahu ideologi mereka kan? Supremasi kulit putih. Gara-gara apa? Kitab suci. Mereka orang Kristen. Silakan kalian pelajari sejarah. Lanjut. Ya, saya mengkolaborasi. Ternyata ini nih, ada info di bawah ini. Ternyata yang tadi itu bukan Islam, Uni, percayalah. Tadi itu dia ada di room Nathan katanya. Ada juga ya, saya nggak peduli. Protes. Saya tidak peduli. Saya mau Islam, mau Kristen. Kalau menjajah hak saya bernegara, hak demokrasi saya dijajah, saya berhak meludahi mukanya. Saya wanita independen dan merdeka. Saya tidak terikat dengan lembaga tertentu yang mewajibkan saya untuk kamu hanya cukup bahas Islam aja ya. Kalau ada lembaga yang begitu, saya keluar dari lembaga itu. Saya tidak terikat dengan lembaga apapun yang memberikan aturan personal ke diri saya. Saya ikutnya undang-undang. Saya ikut pertama itu adalah Al-Quran saya. Yang kedua yang saya ikuti adalah Nabi saya. Yang ketiga baru undang-undang tuh. Dan qadarullah undang-undang belum ada bertentangan. Kecuali udah bertentangan tuh, saya akan pertahankan itu. Lebih baik saya mati. Kalau ada undang-undang bilang begini nih, tidak boleh lagi membahas agama di ruang publik, mending gue mati, nggak apa-apa. Karena itu jihad fisabilillah. Ya, akan ada kok undang-undang. Karena undang-undang itu dibuat manusia dan itu baru progres dan berproses. Akan ada nanti revisi undang-undang, akan ada itu. Dan pada akhirnya seperti yang terjadi di Turki, ada undang-undang yang melarang azan pakai bahasa Arab. Ada. Pada saat itulah kita harus berpikir, sebenarnya kita mendapatkan pemimpin yang seperti apa. Oke, lanjut. Kita nanti akan masuk ke ranah politik lagi nih. Karena saya memang mengkolaborasikan. Contoh, saya mengkolaborasikan ilmu fisika dengan ketuhanan. Seperti yang ada fisika kuantum. Di mana para saintifik menemukan hal-hal yang tidak terindra tapi dianggap ada. Itu juga yang terjadi dalam ranah teologi. Lalu kenapa ditolak tentang teologi? Kenapa cuma fisika aja yang diterima? Ini yang saya kolaborasi. Kemudian saya mengkolaborasi saintifik dengan ilmu pengetahuan agama. Seperti adanya teori relativitas waktu. Kemudian kita kaitkan lagi dengan bagaimana Allah itu adalah Tuhan yang maha teliti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, segala sesuatu Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Allah ciptakan dengan teratur, dengan luar biasa. Perhatikan alam semesta.
Makanya saya kemarin bahas-bahas tentang deret Fibonacci, golden angle. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh mencintai ilmu, bahwa ilmu tuh luas sekali gitu loh. Ada ilmu psikologi mempelajari kejiwaan orang. Ada ilmu sejarah di mana kita mempelajari apa yang sudah dibukukan oleh orang lain terkait apa yang mereka dapatkan lalu mereka tafsirkan. Ilmu arkeologi. Kalian tahu tidak bagaimana kemudian ditemukannya tablet Sumeria 2000 tahun yang lalu? Ternyata di dalamnya menceritakan hal yang hampir sama dengan Bible dengan cara yang berbeda. Dengan bahasa linguistik nih, contoh ilmu linguistik, kita tahu kata abadah dengan sajadah itu berbeda. Kalau kita nggak tahu tentang hal itu, kita tersesat. Makanya umat Islam itu merosot sekarang itu gara-gara mereka nggak mencintai ilmu. Saya hanya ingin kalian mencintai ilmu kok. Lah kalian siapa ngatur-ngatur saya, ngelarang-larang saya belajar dan mengajarkan? Lanjut kepanjangan nanti malah jadi curhat. Ya, jadi Komal saya ini mulai dari dulu memang saya hormat untuk apa ya, ada yang mendominasi itu bukan hanya teman-teman dari Islam. Contohnya sekarang ini ada 4 Islam, ada 4 Kristen. Yang nggak usah dijelaskan lagi Ustadz, biar aja orang udah tahu. Kita lanjut aja ke ininya. Malas kita kayak gitu ngebahas gitu. Om Kris mau masuk, Om Kris? Ini ada Martin Om Kris nih. Hujan. Ini ada Martin juga nih. Beliau. Ya, ini Om ada Kris, Martin, silakan. Bro Martin juga nih. Oh, Martin ini juga Kristen? Nggak tahu. Martin, selamat siang. Martin, minta naik tadi di multi, selamat siang. Bro Martin. Ya, Bro Martin. Oke, Bro Martin turun dulu. Ini yang di samping Ustadz Arif siapa, Ustadz? Om Kris, beliau pelayan gereja. Bukan. Yang di samping Ustadz. Oh, ini Bunda Aulia. Oh. Bunda Aulia, kamu kehormatan kita. Siap. Kita naikin dulu, ada 3 orang di bawah. Saya tuh malah pengen dibantah loh Bang Dito. Saya berharap ada yang membantah saya gitu loh, supaya saya, oh berarti saya salah, yaudah saya lurusin gitu. Tapi Mana belum berani membantah. mereka, mana berani mereka. Orang berkelas punya ilmu gimana mau dibantah, cuman congor doang, nggak ada nih. Iya. Karena saya juga menantikan juga lawan yang sama biar kita dapat tambahan wawasan kan gitu. Tapi sejauh ini memang nggak ada. Lanjut nih. Ya, lanjut Bang Tono. Buat teman-teman di bawah yang bilang saya ngatur Ustadz Arif, saya nggak ngatur Ustadz Arif. Saya tidak mau kita panjang kali lebar membahas hal yang nggak penting. Ya, orang-orang seperti tadi itu nggak perlu dibahas. Orang tahu kok Komal Ustadz Arif nih Komal yang berusaha seakademis mungkin kok. Ustadz Arif selalu menampilkan narasumber-narasumber yang berusaha untuk mengedukasi. Orang udah tahu kok semuanya. Jadi kalian misalkannya yang Islam atau yang non Islam mengatakan bahwa apapun tentang Komal ini ya salah. Orang udah tahu kok Komal ini untuk edukasi. Ya, di sini kita untuk edukasi dan saya tidak tertarik debat kusir dengan siapapun. Kalau mau debat kusir sama yang lain aja. Makanya saya di sini bilang, kalau yang awam bertanya saja, saya bantu untuk menjawab. Saya memang harus egois untuk diri saya lah. Masa saya belajar siang malam terus ngadepin Oten yang nggak belajar debat kusir, bodoh lah saya. Stres saya nanti menghadapi orang-orang nggak belajar. Belum lagi saya ngajarin bahasa Indonesia nanti. Tuhan sama Tuhan aja nggak bisa bedain. Nggak boleh gitu ya, capek saya ini. Downgrade kita nanti. Ya, kita di sini mau mengedukasi. Kalau kalian tidak mau, jangan kami yang kalian selalu berhenti. Kaliannya minggat dari sini. Itu kami nggak butuh kok. Apalagi saya. Uni. Oh iya, Om Kris mau masuk kayaknya. Silakan Om Kris. Ya Pak Kris. Ya, tadi kan dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku. Dan Tuhan tidak bisa dibedakan. Sebentar dulu ya, Bang Sahabat. Apa Om Kris? Ya udah. Om Kris sehat? Ya. Udah makan durian belum Om? Udah, duriannya udah. Oke. Silakan. Jadi kalau Tuhan itu, Tuhan kan bisa mengetahui rahasia hidup orang. Seperti contoh Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kok dia bisa tahu rahasia hidupnya si perempuan itu? Dan kemudian ada Nathanael ya, dia bisa tahu juga rahasia hidup Nathanael. Dan mereka sampai menyebut Yesus Tuhan. Dan Tuhan pun bisa mengendalikan alam. Ya, contoh angin ribut diredakan dan lain-lain juga ya, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Kalau Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nah, makanya bisa dibedakan Tuhan dan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mungkin kalau Tuhan tidak mungkin tahu rahasia hidup orang. Tidak bisa baca ya.
Kemudian Tuhan juga nggak bisa sehebat yang dilakukan oleh Yesus. Makanya kami menyebut Yesus Tuhan karena kuasa dan mujizat yang dilakukannya. Itu saja dulu Yuni. Oke, saya tanggapi. Siapa bilang nggak ada orang yang tahu kehidupan setelahnya? Pak, Bapak Kris, pahami baik-baik. Anda tahu tidak, dalam kaidah bahasa Ibrani, Nevi itu juga bergelar haroeh. Tahu arti haroeh? Apa itu haroeh? Haroeh itu adalah orang-orang yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Dia jadi Bukan Tuhan peramal. gitu. Bukan peramal. Beda haroeh dengan peramal. Makanya Bapak belajarlah. Bapak pelajari itu nabi-nabi. Ya udah Bapak pelajarilah. Bapak mau belajar kemana, masa tanya sama saya? Aneh Bapak. Pak, saya aja nggak perlu ngizin-ngizin Pak sama siapa-siapa. Saya mau belajar bahasa Ibrani, contoh. Gurunya siapa? Bapak Moreh Capri Saleh misalnya. Bahkan saya nggak ragu-ragu loh belajar kepada Rita Wahyu, walaupun banyak yang aneh gitu loh. Kepada Bambang Nursena. Mungkin kita nggak bisa ketemu sama mereka. Setidaknya ambil ilmu mereka. Bapak tahu arti haroeh itu. Makanya Bapak pelajari. Sejak kapan nabi-nabi itu nggak tahu masa depan, Pak? Yang namanya nabi-nabi itu pengetahuannya dari Tuhan. Bukan berarti ketika Yesus tahu tentang kehidupan seseorang, dia adalah Tuhan. Kenapa? Para nabi-nabi itu memang diberi pengetahuan yang memang tidak diketahui oleh manusia lain. Makanya mereka disebut sebagai haroeh. Pelihat. Iya kan, Tuhan kan bisa tahu. Ya udah nggak apa-apa, udah nggak. Saya nggak mau mendebat itu. Silakan Bapak Tuhankan Yesus. Saya udah clear dengan itu ya. Bapak kan sudah berkali-kali ketemu sama saya. Tadi saya sudah bilang sama Ustadz Arif, saya nggak mau debat kusir, apalagi dengan jemaat biasa yang tidak belajar. Saya tadi tanya sama Bapak, Bapak tahu haroeh nggak? Bapak bilang Bapak nggak tahu. Mending Bapak pelajari dulu haroeh biar Bapak tahu definisi Tuhan yang absolut itu seperti apa. Tuhan itu absolut Pak, mutlak Pak. Dia bukan mengetahui kemudian tidak mengetahui Pak, itu bukan Tuhan. Bapak bilang Yesus mengetahui tentang kehidupan seorang perempuan. Sekarang saya tanya sama Bapak, kalau memang Yesus Tuhan, dia pengetahuannya terbatas nggak? Ini jujur ya Pak ya. Ini selesai, ini habis ini kita selesai diskusi loh. Saya nggak mau ngeladenin Bapak diskusi. Saya tanya, terbatas? Enggak. Saya cuman tolong jawab saya itu spesifik. Bapak bilang Yesus itu dituhankan karena pengetahuannya, betul? Iya. Saya tanya, pengetahuan Yesus itu absolut mutlak nggak? Ya mutlak dari Bapak. Ya udah, oke, clear, udah itu aja. Pertanyaan saya, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Kenapa cuma Bapak doang yang tahu? Iya, kan yang menghitung jumlah bagi kami itu, yang menghitung jumlah sudah genap itu Bapak di surga. Jadi perhatikan teman-teman jawaban Bapak Kris, kenapa saya nggak mau debat dengan beliau? Ya, tadi dia bilang dia menuhan, bentar, Pak Kris bilang apa tadi? Saya menuhankan Yesus karena dia mengetahui sesuatu yang tidak mungkin diketahui orang lain. Itu kuncinya teman-teman. Lalu saya tanya, pengetahuannya terbatas nggak? Mengenai kedatangan Yesus, ada alasannya. Saya itu ngambil proposisi dari yang Bapak omongin. Ini kenapa saya nggak mau debat sama Bapak, Pak? Saya downgrade, saya merendahkan diri saya dan merendahkan Bapak. Makanya saya nggak mau diskusi sama orang sembarangan, Pak. Pak, mohon maaf dengan sangat, saya nggak mau merendahkan Bapak. Bapak bilang tadi, saya sekali lagi ulang ini. Bapak bilang Bapak menuhankan Yesus karena dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya bilang nabi-nabi memang begitu Pak. Makanya mereka bergelar haroeh, pelihat. Karena mereka diberitahu apa yang tidak diketahui oleh orang lain sebagai bentuk kenabian mereka untuk pembuktian bahwa mereka nabi. Siapa? Contoh diantaranya adalah misal nih Nabi Muhammad SAW tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Contoh Yesaya diberitahu apa yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Pengetahuan mereka itu bukan datang dari mereka, tapi datang dari Tuhan, karena mereka adalah nabi, Bapakku. Lalu ketika Bapak saya tanya, Bapak menuhankan Yesus karena pengetahuannya, saya tanya sama Bapak, Pak, pengetahuan Yesus menurut Bapak terbatas atau tidak? Kalau pengetahuannya tidak pernah terbatas dan absolut mutlak, baru dia dikatakan Tuhan. Karena itu esensi Tuhan. Sekarang Bapak jujur, pengetahuan Yesus menurut Bapak mutlak, absolut, atau tidak, atau terbatas? Jawab yang jujur, nggak usah berbelit-belit. Ribet kali Pak. Yang mutlak lah. Jadi Yesus sendiri kan yang mengatakan, hanya Bapa yang tahu hari dan jam kedatangan Yesus itu, hanya Bapa. Ya sudah, ya udah kalau gitu. Selesai ya. Ya udah kalau gitu, dia tidak mutlak, tidak absolut pengetahuannya. Udah ya, udah clear ya, nggak mau lama-lama Pak, males apa buang-buang waktu. Oke. Udah silakan yang lainnya.
Saya udah bilang, saya bukan domba yang diadu-adu untuk debat dengan orang Kristen lagi, nggak mau saya. Saya diskusi dengan orang yang saya mau diskusi dengan mereka. Masih nyambung ngobrol, oke. Mas, udah debat kusir nggak mau. Nabi saya larang itu, ya. Yang awam nanya saja, yang berilmu diskusi sama saya. Bantahnya pakai tesis. Semua yang saya paparkan harus pakai data bantahnya, karena saya berdata. Capek belajar tiba-tiba dibantah sama asumsi, nggak etis banget dong. Kasihanilah saya. Masa saya belajar baca buku nih Pak Kris nih. Mohon maaf Pak Kris nih, bukan nyombong nih Pak Kris. Mohon maaf ya Pak, setidaknya usaha saya nih hargailah. Pak, saya pelajari bahasa Ibrani itu nggak kaleng-kaleng loh Pak. 1 juta sebulan saya bayar loh Pak. Tiba-tiba Bapak mengajarkan kepada saya sesuatu yang bertentangan. Saya sudah bilang tadi, Bapak tahu haroeh nggak? Haroeh itu artinya pelihat. Para nabi itu memang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia lain. Bapak kemana-mana. Ya, mohon dengan sangat teman-temanku untuk menghargai diri kita masing-masing ya. Diskusi dengan saya itu harus pakai data, jangan pakai asumsi. Itu menciderai manusia-manusia yang lain ini. Capek mereka nonton, pakai kuota loh mereka nonton loh. Mereka bayar wifi loh, masa mereka nggak dapat ilmu, dapatnya asumsi. Ya, silakan Kang Dito dulu nih. Kang Dito tambahin lagi, Kang Dito. Yeah. Saya permisi turun dulu Umi. Kang Dito maaf saya motong. Turun dulu ya, Umi. nggak apa-apa. Ya Pak Jamie, silakan Pak Jamie nanti bergabung kembali ya. Biar yang lain bisa masuk, kasihan ini tempatnya penuh. Tapi Umi ini satu lagi Umi, di bawah itu ya, ada tapping. Katanya Hitler itu Kristen, membunuh jutaan Yahudi. Memang bisa diasumsikan seperti itu. Saya merasanya kok terlalu ya. Saya jawab ya Pak. Sebenarnya saya tipikal orang yang sama dengan normalnya manusia, tidak menilai agama dari perilaku. Itu dulu pahami ya. Setuju Umi. Nah, ada statement yang sering saya ucapkan nih. Perilaku manusia itu bisa dipengaruhi oleh agama, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Sepakat nggak? Sepakat. Masalahnya adalah si Hitler ini adalah orang yang terpengaruh sama Martin Luther. Oh gitu. Saya ngapal tuh. Nih datanya nih. Ini datanya nih saya tunjukin. Ya, buku dari Peter Weiner. Jadi Hitler itu mengambil ajaran Martin Luther. Ya. Oh jadi terinspirasi sama Martin Luther, Kang Dito? Iya, betul sekali. Bapak kalau pengen baca, saya punya situs yang bukan situs kami loh. Ini situs Kristen loh Pak. Dan Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak dia bikin buku si Martin Luther? Bukunya itu About Jews dan Kebohongan Mereka. Dan Vom Sem Hamporah. Di situ dia sangat-sangat rasis kepada orang Yahudi. Dan Bapak tahu nggak? Ada sejarawan yang menuliskan bahwa Nazi itu terpengaruh buku yang ditulis oleh Martin Luther. Karena pada waktu itu ajaran antisemit diajarkan di gereja dan juga di sekolah-sekolah. Ini data saya nih ya, bukan dari Islam, tapi dari Kristen sendiri nih. Ini masalahnya Pak. Ini dari data One for Israel. This is not Muslim website. One for Israel org. Lihat ya, ini bukan Muslim situs ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nih ya. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan dan juga yang kurang termasyhur karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu tajam hingga menginspirasi Hitler. Ya. Jadi tulisannya tuh menginspirasi Hitler. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nggak ada kaitannya dengan agama, wah bullshit banget kalau gitu Pak. Orang Hitler itu orang Martin Luther itu tokoh agama kok, pendiri gereja Protestan. Iya, kalau Martin Luthernya benar Bun, saya hafal itu Martin Luthernya. Dia terus Bunda bilang apa namanya? Bunda bilang agak mengintimidasi Yahudi ya masih wajar. Cuman maksudnya yang saya bingung itu karena saya taunya kan kalau Hitler itu bikin buku Mein Kampf itu ya. Mein Kampf kalau bentar, saya potong sedikit interupsi. Jangan kita cuman bicara Hitlernya Pak. Hitler itu cuman kepalanya doang Pak. Yang membantai itu justru orang-orang Nazi Pak. Orang-orang Nazi yang rata-rata adalah umat Kristen yang memiliki ideologi rasisme dan nasionalis pada waktu itu Pak. Yang membunuh tuh bukan Hitler sendiri. Hitler itu cuman kepalanya. Coba Bapak pelajari sejarah Perang Dunia Pertama, sejarah Perang Dunia Kedua. Bapak tahu nggak sejarah Perang Dunia Pertama? Memang nggak ada kaitan dengan agama. Waktu itu kalau nggak salah Franz Duk, kalau nggak salah namanya Franz Duk atau siapa gitu, yang Duk namanya itu
Pangeran Austria Hungaria. Iya, yang Dia itu terbunuh di dia terbunuh di Sarajevo. Betul, Ya. betul. Nah, lalu orang-orang Hungaria menuduh orang Serbia, maka diserang Serbia. Dan Bapak tahu nggak? Jerman pada waktu itu mensupport sampai pada akhirnya tuh Rusia ikut. Ya kan? Dan Bapak tahu yang paling terkeji yang melakukan peperangan waktu mau kalah siapa? Dan bahkan mendapatkan hukuman dari negara-negara itu Jerman, Pak. Prusia ya, Prusia itu. Jerman, Pak. Jerman ini adalah orang-orang yang sangat NPD, Pak. Itu pertama di Perang Dunia Pertama ya, Pak. Perang Dunia Pertama nih mereka dihukum, dibatasi akses mereka untuk mendapatkan kekuatan kekuatan militer. Karena mereka membunuh rakyat sipil ketika Perang Dunia Pertama, brutal. Ya, yang Perang Dunia yang Perang Dunia Pertama itu yang membuat Ottoman pecah menjadi Saudi. Iya, Ottoman membela Jerman. Iya, betul. Yes. Ottoman kalah di situ karena mereka mensupport Jerman waktu itu. Salah sendiri gitu kan. Jadi daerahnya dibagi-bagi itu kan menjadi Saudi, Qatar dan lain-lain. Lalu Turki kan Ottoman Turki itu karena kekalahan itu dia terpuruk banget. Lalu Kemal Pasha, Kemal Atatürk mengatakan betul itu ya. Dan dia salah satu orang yang basicnya dari militer tuh Kemal Atatürk itu ya. Makanya seperti itu. Makanya jiwa-jiwa nasionalis ini berbahaya sebenarnya, Pak. Kalau kita telusuri ya, Bapak tahu tidak tentang matinya orang-orang Armenian 1,6 juta jiwa gara-gara dibunuh sama orang Turki Ottoman. Itu kan diawali dengan kebangkitan paham-paham nasionalis, Pak. Iya sih. Orang-orang yang sosok membela negaranya, Pak ya, lalu menyampingkan moralitas agama, Pak. Negaraku adalah negaraku, akulah orang-orang seperti itu, Pak. Dan insya Allah pernah hampir bangkit di Indonesia ini, Pak. Iya Bunda, maksud aku gini Bunda, maaf potong ya Bunda. Iya maksud aku gini, setahu aku Jerman itu kan mulai begitu-begitunya kan karena dia nasionalis sempit gitu Bunda. Sama seperti orang di Turki Ottoman yang waktu itu juga paham nasionalis dari kalangan mudanya bangkit, mereka bunuh orang Armenian. Yang aku tahu bukan itu gara-gara NPD, agama, Pak. Itu ya, tunggu. Ini kita kaitkan nih. Kalau kita bicara Martin Luther, Bapak nggak bisa nafikan itu ada kaitan dengan agama karena saya sudah tunjukkan data. Agama, Bun. Dia kan ya Hitler. Nah, enggak, saya bilang begini. Kita sepakati bahwa agama mempengaruhi karena dalam ranah psikologi yang sangat mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungannya. Bapak sepakat nggak? Sepakat itu, Bun. Itu ilmu psikologi, Pak. Maka kan saya tunjukkan Jerman itu mereka memiliki ideologi nasionalis dan rasisme, Pak. Dan mereka di situ menggunakan dalil kitab suci, mengaku superior. Karena mereka menganggap bahwa wilayah yang bukan wilayah mereka itu boleh diperbudak. Dengan munculnya para penginjil-penginjil ini buktinya kalau itu menyungsep ke dalam agama, Pak. Itu diajarkan, Pak, di sekolah misionaris, Pak. Nih bukunya yang saya baca, Pak. Nih. Ini kalau Bapak bilang gak ada kaitan dengan agama, ini bullshit banget, sejalan, Pak. Juan Cole sendiri menuliskan, Pak, seorang profesor ahli sejarah ya, Pak ya, bahwa munafik rasanya kalau dikatakan kejahatan-kejahatan di dunia selama sepanjang peradaban itu tidak ada kaitan dengan agama. Karena rata-rata pemilik gereja atau petinggi gereja itu juga adalah raja pada waktu itu, dikolaborasi antara agama dengan kerajaan. Jadi jangan bilang itu murni politik, Pak. Nah, kemudian kita lihat bagaimana di Perang Dunia Kedua, Pak. Gara-gara Martin Luther membuat buku bahwa Yahudi itu adalah keturunan pilihan iblis, 6 juta Pak orang Yahudi di Polandia dihabisi, Pak, dibunuhi, Pak. Maka Pak, orang-orang Yahudi yang ada di Polandia inilah kabur ke Palestina, diterima sama orang Palestina, Pak. Tahu-tahu mereka yang jajah sekarang. Lucu kan, Pak, dunia ini kan, Pak. Orang Kristen menjajah, membunuhi orang Yahudi. Orang Yahudi kabur ke daerah Islam, dilindungi sama Islam. Habis itu orang Yahudi menjajah orang Islam. Orang Kristen tepuk tangan. Iya, kami support Yahudinya. Padahal nenek moyangnya tadinya benci sama Yahudi. Lucu kan, Pak, dunia ini kan, Pak. Tapi yang dituduh teroris agama mana, Pak? Islam. Gara-gara kelakuan berapa orang, Pak? Kelakuan 1, 2, 3 orang, Pak. Itu sejarahnya, Pak. Yahudi Askenazi ini Yahudi bodong ya, Pak. Yang udah berdiaspora ngakunya Yahudi, tapi kita nggak tahu benar Yahudi atau enggak. Ngakunya, Pak, Yahudi. Tapi mereka mau nggak, Pak, dites DNA-nya, Pak? Nggak mau, Pak, dites DNA, Pak. Jadi kita kalau lihat sejarah peradaban ini, harusnya itu agama yang benar itu berpihaknya kepada kebenaran, kepada humanity, bukan kepada ketidakbenaran. Tapi Bapak mau gimana coba? Dalam kitab Bapak tertulis, Pak, anak kecil boleh dibunuh kalau kesalahan nenek moyangnya, boleh, Pak, dibunuh. Bapak baca ya, saya 21:14. Perjanjian lama ya, Bun ya, perjanjian lama ya.
Ya perjanjian lama itu kan kitabnya Kristen dan Yahudi, Pak. Kedua agama ini menggunakan perjanjian lama dan meyakini itu firman Tuhan. Makanya ada NPD-NPD-nya. Bapak baca dalam kitab-kitab Bapak. Kalau Israel jangan diperbudak, 7 tahun doang diperbudak boleh. Kalau udah miskin boleh jual diri, diperbudak cuma 7 tahun doang boleh. Tapi kalau bangsa lain, Bapak baca Imamat 25:45, Pak. Kalau bangsa lain diperbudak turun-temurun. Ngeri banget nih, Pak, orang-orang Yahudi kalau bikin kitab memuliakan diri mereka. Makanya Nabi Muhammad bilang, Yahudi itu adalah orang yang kalau berbicara suka mendengar kabar bohong. Pak, orang-orang Yahudi itu senangnya itu memuliakan nenek moyangnya. Bapak lihat waktu Yesus dialog sama orang Yahudi itu. Bapak kami adalah Abraham. Oh iya. Bapak kami adalah Allah. Ternyata diwarisi sama orang Kristen. Kami anak Tuhan. Pak, manusia ngaku anak Tuhan tuh NPD namanya, Pak. Narcissistic Personal Disorder. Ciri-cirinya apa? Merasa paling penting, merasa pasti selamat. Kayak seolah-olah saking pentingnya Tuhan rela mati buat kalian gitu loh. Saya nggak pernah ngaku, nggak tahu kalau orang lain ya. Saya emang nggak pernah. Ya Kristen kan gitu rata-rata, Pak. Coba aja Bapak tanya orang Kristen, kalian anak Tuhan? Kami anak Tuhan mewarisi surga. Tapi kemarin Pak, juga begini. Hanya umat Kristen yang mengaku Tuhan itu saking pentingnya mereka bagi Tuhan. Tuhan rela mati bagi mereka. Saking NPD-nya loh, Pak, ngerasa paling penting. Tapi Bun tadi malam parah. Bun, aku motong Bun. Tadi malam pun ada yang ngomong Kristen. Kami sudah dibaptis, ditebus oleh Tuhan, kami pasti jaminan masuk surga. Saya kan mempertanyakan dia juga. Iya, saya kan mempertanyakan sebelum Pak Lopo sama Loding yang menjawab, saya juga yang bicara duluan. Dari mana dalilnya? Saya juga sama-sama Kristen. Lucu, Pak. Saya nggak setuju loh sama pendapat Anda. Katanya, saya Kristen loh, asli loh. Katanya. Iya, Bapak Jimmy, coba Bapak berpikir pakai rasio ya. Kita pakai rasio nih sekarang. Kira-kira orang ngebunuh, ngegibahin orang, nyakitin hati orang, hanya karena bilang saya beriman, terus berendam, disembur apa ditenggelamin, dosanya hilang gitu? Nggak mungkin lah. Ya kan, Pak, itu orang-orang NPD doang, Pak, yang merasa kayak penting banget hidup gue gitu. Ya gue penting banget di dunia sampai Tuhan Raja rela mati buat gue. NPD, Pak. Iya, makanya saya semalam kan membantah yang ada kayak gitu. Saya jangan salah-salah, saya juga Kristen, saya nggak percaya kok kalau kayak gitu enak banget itu, Bun. Tapi saya pada dasarnya gini loh, Bun. Yang tadi soal Hitler, oh berarti orang Kristen, maksud aku gini, kalau Bunda seperti itu, saya kan bisa ngebantah lagi gini, Bun. Orang sekarang Amerika kan kebanyakan Bunda tahu sendiri Kristen kan? Gitu kan? Kalau suatu saat Amerika memang mau jebrot-jebrot, bukan berarti, menurut pendapat saya, bukan berarti Kristennya loh, maksud aku bangsanya. Saya paham. Saya nasionalis, itu saya paham. Dia loh gitu, Bun. Enggak, saya paham maksud Bapak. Kan tadi kita sudah sepakat itu. Itu udah clear banget kita berdua itu. Iya. Perilaku seseorang itu bisa dipengaruhi oleh agama, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Betul. Kan gitu tadi. Itu udah jelas, itu proposisi yang jelas. Ya kalau Bunda mah saya tahu banget lah, ilmunya udah tinggi banget, saya udah hafal. Cuman maksudnya kadang-kadang yang di bawah itu loh, Bun, yang di bawah itu kan yang di bawah mah nggak semua orang Islam juga ngerti, Pak. Saya nggak membela orang Islam yang salah kaprah juga, Pak. Saya tidak sepakat ketika ada perkataan Israel terkutuk, Israel biadab. Itu saya nggak sepakat. Itu dosa besar loh, Pak. Israel itu nama nabi Yakub ya, Bun ya. Yes. Jadi kalau ada yang ngutukin Nabi Israel, wallahu alam bisawab, kalian nggak akan kalian masuk surga. Nabi Tuhan kok kalian kutuk. Tapi kalau yang dikutuk adalah perilaku dari Zionis, iya. Yang kita kutuk itu kan perilakunya, bencilah perbuatannya, bukan membenci orangnya, gitu. Sepakat saya dengan Bunda. Saya membenci pemikiran Hitler, Pak. Kenapa? Hitler menganggap mereka itu adalah suku Aryan, ras Aryan, dan mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang boleh memperbudak orang lain. Orang itu terbaik, orang terhebat, orang terbaik. Nah, NPD banget kan, Pak. Nah, iya. Makanya saya bilang nih, dulu Bapak tahu tidak kisah tentang ini saya cerita sama Bapak dari sisi Islam nih. Jadi Rasulullah itu kan pernah hendak diracun tuh, udah diracun sama perempuan Yahudi, ya kan? Bapak kalau lihat dalam Sirah Nabawiyah tuh ada, dalam hadisnya itu enggak panjang ya. Yang di kota apa, perang apa itu, Bun, kalau nggak salah, Bun? Di daerah apa? Daerah apa? Aduh, lupa namanya. Apa, Ustadz Arif sama Ustadz Bang Dito sama Kang Ustadz Felix tahu nih. Apa kali kayaknya tuh? Di mana, guys? Di bawah, guys, kok lupa aku. Pada waktu Rasulullah tidak diracun itu perang apa? Perang Khaybar, di Khaybar. Makasih Bang Chandra ya. Makasih Bang Chandra, Bang Ranmulen, makasih banyak. Nah, jadi waktu di Khaybar ini kan orang-orang Yahudi banyak.
ini juga yang membuat beberapa ulama berpikir kalau memang orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya bahwa ada nabi yang akan datang di Bani Arab, mereka kenapa? Mengapain mereka tinggal di Arab nungguin gitu loh. Mereka tuh ada di Madinah, salah satunya di Khaybar. Nah jadi inilah para ulama atau para sekolah dari Islam itu berpikir bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa ada nabi dari Arab. Makanya mereka membuat komunitas-komunitas di Khaybar dan di daerah-daerah Arab gitu. Ya, ini memang masih spekulasi ya, tapi ini rasio sih. Kemudian begini Pak, kalau kita lihat ya, sifat karakter Yahudi ini kan senangnya berkoloni gitu loh. Nah, Bapak tahu nggak waktu Rasulullah itu diracun, kan Rasulullah tahu kalau dia diracun tuh. Dia panggil kan orang-orang Yahudi yang memasak dan orang-orang yang ada di situ ke hadapan beliau. Kan beliau bertanya, kan beliau memenangkan perang tuh di Khaybar itu. Lalu ditanya tuh sama mereka. Bapak tahu 3 pertanyaan yang diajukan Rasulullah kepada mereka nggak? Nggak hafal bun. Nah, silakan. Pertanyaan yang menarik yang ditanyakan Rasulullah itu ini Pak. Siapa nenek moyangmu? Mereka jawab Pak, nenek moyang kami si Fulan. Mereka mengaku nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang hebat dari kalangan Bani Israel. NPD Pak ngaku-ngaku bahwa saya keturunan si Jokowi loh, saya keturunan Prabowo loh. NPD nggak menurut Bapak itu? Iyalah. Sok-sok ngaku-ngaku keturunan saya loh, keturunan Prabu Siliwangi. Iya, nasionalis. Saya loh keturunan Nabi Muhammad Slebeo. Oh, NPD itu Pak. Yang Habib itu nasionalis sempit Bunda ya. Wah, saya kalau ada yang ngaku habaib terus menggunakan kehabaibannya untuk ini, saya sudah bilang nggak peduli, saya nggak akan saya berdosa kalau saya ludahin, serius. Nggak akan Allah saya menghukum saya kalau saya merendahkan orang yang merendahkan Rasulullah. Itu justru dia yang merendahkan Rasulullah. Nah jadi gini Pak, jadi ketika mereka mengaku nenek moyang kami si Fulan, Rasulullah tahu kamu berbohong. Nenek moyangmu itu bukan si Fulan, tapi si Fulan itu yang lemah itu gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu narasinya. Nah, ini yang dilakukan oleh kawan-kawan Bapak dari kalangan Kristen. Pak, nggak tanggung-tanggung orang Kristen Pak. Kalau orang-orang habaib itu ngaku keturunan Nabi Muhammad, orang-orang Kristen ngakunya keturunan Tuhan Pak. Anak Theos. Apa nggak ngeri nih Pak? Saya kan enggak pun. Ngeri nggak Pak? Saya nggak pernah ngaku pun. Makanya kalau ngaku-ngaku anak keturunan Rasulullah saja sudah dibantah. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa aku walinya Fatimah, Hasan dan Husain. Memang ada. Tapi bukan berarti yang keturunan Hasan Husain ini tiba-tiba akan terjamin mereka bermoral. Maka mereka dari kalangan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya mereka tidak bermoral, dosa mereka jauh lebih besar daripada kami yang bukan keturunan Nabi. Padahal kita semua keturunan Nabi nih Pak. Saya juga habaib wati nih Pak. Saya kan keturunan Nabi Adam. Nabi Adam, ya. Iya. Betul. Saya juga keturunan Nabi, tapi nggak ada yang manggil saya habaib lah, habibah gitu kek. Nah cuman saya memang mengakui nasab, jangankan nasabnya sampai ke Hasan dan Husain, seandainya saya bertemu nasab orang itu sampai kepada Umar, sebagai bentuk kecintaan saya kepada Umar, saya akan hormati orang itu. Jangankan dia Pak, andai ada keturunan Fir'aun ya Pak ya. Kau keturunan siapa? Nenek moyangku Fir'aun, Uni katanya. Terus tapi ternyata amalannya, ibadahnya melampaui orang-orang yang aku keturunan habaib. Saya cium tangannya Pak. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kami untuk memuliakan seseorang karena nasabnya. Inilah hikmah kenapa Nabi Isa itu tidak punya bapak. Tiba-tiba dalam kitab Matius punya silsilah sampai ke Daud. Kan lucu teman-teman Kristen ini. Gini loh Pak, yang lucunya gini loh. Kalau saya mengaku anak Pak Jokowi, tapi saya bukan anak Pak Jokowi, itu namanya fitnah. Fitnah publik, Pak. Lebih ya. Pembohongan publik. Lebih kejam daripada fitness. Mending fitness Pak, badan sehat. Tiba-tiba ada orang-orang ngaku saya anak Tuhan. Iya, anak Tuhan. Yang nggak tahu orang lain Umi, saya mah nggak pernah di kemana-mana manapun. Jangan ya Pak ya. Beda. Cuman intinya gitu Umi ya. Maksudnya Umi dengan saya setuju ya bahwa bukan berarti Hitler Kristen lalu membantai, walaupun ada pengaruh. Oke, setuju saya kalau paham. Sama di Jerman. Oke, Umi paham, saya paham. Saya tadi itu aja Umi, jadi kelamaan. Biar yang lain nemenin Umi yang lain. Thank you Pak. Sehat-sehat. Pak Jemi, Bapak tahu tidak? Saya ini motivasi diskusi dari awal tuh nggak pernah mencoba untuk
mungkin pernah sekali atau berapa kali, tapi kayaknya lebih banyak motivasi saya diskusi itu bukan untuk mengislamisasi, Pak, tapi lebih ingin membuat mengakalisasi, maksudnya membuat orang supaya akalnya berfungsi gitu loh, memprovokasi akal gitu loh. Jadi narasi saya yang pedas ini semoga memprovokasi akal Pak Jemi, agar Pak Jemi berpikir, apa iya yang dibilang Srifa ya? Ada teman-teman gue ngaku-ngaku anak Tuhan, itu gunanya apa gitu loh? Apa Iya, nggak merasa kayak selalu Bunda. Kalau saya naik turun, saya naik ke Komal ini, saya selalu Bunda. Setelah selesai di Komal itu, saya berpikir, soalnya bukan asal tampil, bukan cari poin, bukan apa sih saya Bunda. Saya tujuannya belajar Bunda. Itu aja. Alhamdulillah. Mungkin kata Sama-sama nanti belum ya. dapat hidayah atau apa, itu kan beda Iya. urusan lah itu mah ya, kita Iya, nggak tahu ke betul. depan. Cuman intinya saya emang niat belajar, bukan niat untuk apa namanya, Insya Allah, untuk insya Allah. penghujatan. Saya tidak belajar. Alhamdulillah. Kalau ada yang saya bantah dengan Umi, ya suatu saat saya kan pasti bantah seperti tadi kan. Ada berapa? Ada yang saya setuju dengan Umi, saya setuju. Itu aja. Bisa jadi saya belajar sama Pak Jemi kok. Insya Allah suatu saat. Insya Allah Pak gini Pak, di dalam Islam itu kami diajarkan gini loh Pak. Sepintar-pintarnya manusia, ada hal yang tidak kapasitas dia. Jadi kita ini kan gini Pak, dalam Islam itu diajarkan wa ummatukum umat tauhid. Saya memahami bahwa ayat itu mengajarkan kami umat Islam untuk saling bersinergi nih. Ada buku yang dibaca Kang Dito yang saya tidak baca. Ada buku yang dibaca oleh Ustadz Felix, saya tidak baca. Ada buku yang Bapak baca, saya belum baca. Maka kenapa saya tidak menolak banyak informasi dari orang-orang yang bahkan berbeda keyakinan dengan saya? Karena bagi saya itu mendapatkan pengetahuan itu boleh dari siapa saja. Masukan Tapi ya, Umi, menjadikan masukan. Nah, tapi menjadikan seseorang guru itu nggak sembarangan Pak. Betul. Kita harus bisa mikirkan sendiri, kita banding-bandingkan, kita teliti omongannya, kita ambil datanya, kita bisa narik kesimpulan, dibandingkan lagi. Setuju saya sama Umi. Insya Allah keren. Oke, mantap Pak Oke, Jemi. saya turun ya. Saya Pak hanya Bang, bisa semua, berdoa saya turun. Oke. kepada Allah semoga Pak Jemi diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Makasih, Bunda. amin ya robbal alamin. Keren, itu baru tuh orang mau belajar. Tapi menarik Uni ya. Pada saat Pak Jimmy mengatakan bahwa doktrin universalis tentang keselamatan universal itu ya. Ya, dia Bahwa universal ya. dengan matinya Yesus itu menebus dosa, kemudian ada yang meyakini sebagai kita semuanya udah ditebus, pasti masuk surga. Nah pertanyaannya, saya membaca bukunya G.W. Hansen tentang Universalist Publishing House. Itu kalau kita teliti, ini ada unsur linguistik yang teman-teman Kristiani, neraka itu tidak disebutkan di dalam perjanjian lama, tetapi hanya di perjanjian baru dan beberapa dalil. Nah, yang saya baca kesimpulannya ada Sheol Hades. Sheol Hades artinya adalah neraka. Itu di perjanjian lama. Mungkin kita bisa ungkap itu karena faktor yang menentukan manusia ini sadar kita mau mencari kebenaran dalam beragama, neraka itu tempat berakhirnya orang yang menutup diri dari kebenaran. Silakan Uni. Mantap nih. Ya, Sheol jadi Hades. kata-kata Hades, Sheol Hades, Gehenna, kemudian kalau kita dalam kaidah bahasa Arabnya adalah jahanam gitu ya. Terus kemudian ada lagi satu lagi tuh namanya tuh, apa satu lagi itu ya istilahnya tuh ya, dunia orang mati ini loh, yang identik dengan pagan Romawi. Jadi teman-teman begini ya, kalau kita bicara Chris di mute dulu ya. Hades. Ya, ada beberapa, bukan cuma Hades. Satu lagi itu dunia orang mati. Ada Tartarus. Nah, itu istilah-istilah yang diambil dari pagan Yunani sebenarnya. Gitu. Hades, Tartarus itu istilah dari pagan Yunani. Nah, itu menyungsep ke dalam agama Kristen. Makanya banyak scholar yang membuat sebuah kesimpulan bahwa Kristen ini adalah agama sinkretisme Helenistik dengan keyahudian yang sudah sesat. Begitu. Tapi itu tema yang berbeda, karena itu tema sendiri ya. Itu tema sendiri, temanya sudah saya bahas kemarin kaitannya dengan kekristenan dan ajaran paganisme. Tapi nanti kita ulangi kembali.
Dan saya memang mengatakan saya itu ada di beberapa komal untuk kajian dan sudah jadwal, ya bukan cuma jadwal ya, maksudnya sudah menyengajakan diri. Satu di komal Yonatan Nandar, yang kedua di komalnya Iqbal atau Kata Bible, dan mungkin kalau Ustadz Arif di sini nggak ada apologet nanti, saya isi kajian. Cuman karena hari ini hari Minggu ya, makanya saya agak cukup panjang di sini gitu loh. Tadinya kan saya memang sudah ada jadwal-jadwal tuh. Nah, gitu. Nah, kemarin saya sempat bahas tuh kaitannya antara pagan Romawi dengan kekristenan. Itu tema sendiri sebenarnya, tema yang bagus kita bahas, tapi next time lah. Dan saya bisa membuktikan bahwa Islam itu bukan mengikuti pagan Quraisy, justru meluruskan pagan Quraisy, sama seperti Yesus meluruskan orang Farisi dan Saduki. Kenapa? Ternyata ajaran-ajaran yang dianggap ajaran-ajaran pagan itu justru tidak diadopsi, tapi diluruskan bahwa itu sudah diajarkan pada zamannya Nabi Daud, dan itu termaktub dalam kitabnya orang Kristen sendiri ternyata begitu. Seperti itu, tapi nanti kita buktikan itu. Jangan sekarang lah, terlalu luas tema kita. Silakan yang lain. Ini ada M. Kris nih, Pak M. Kris, Muslim non Muslim. Bang AKTP dan beritakan, ada yang mau disampaikan enggak? Beritakan. Ustadz Felix. Ya, saya sedikit Ustadz Felix, silakan Bang AKTP. Ya, jadi begini Uni. Ya, saya bisa. Tadi sebelumnya Uni sempat sampaikan dan mengatakan bahwa apa yang tersembunyi itu atau yang rahasia itu pasti akan terungkap. Saya jadi teringat dengan perkataan Yesus ya. Benar itu kata Uni tadi ya. Lalu, jadi di Lukas 8 Uni. Gimana caranya? Kamu sambil tidur gitu membayar. Iya, bisa sebelum. Di ayat 17 itu jelas ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi dengan ada pengetahuan dan ilmu yang Uni bagi kepada kami, yang notabene ilmu kami minim ya, dengan itu terungkap banyak rahasia yang sebenarnya selama ini ditutup-tutupin oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyesatkan. Makanya pribadi saya Uni, saya lebih takut terhadap orang bodoh daripada orang jahat atau penjahat. Kenapa demikian? Karena menurut saya orang jahat itu atau penjahat, contoh begal, saya masih bisa menantang dia. Dan cenderung orang penjahat itu dia hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya untuk kepentingan dia. Sedangkan orang bodoh ini bahaya Uni. Orang bodoh ini saya lebih takut. Kenapa? Karena dia bisa menyesatkan orang banyak. Contoh Paulus ya, bagi saya penyesat. Kemudian dan contoh juga teman-teman yang orang bodoh yang tidak bisa, yang berbahaya tuh bagi saya dia bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain juga Uni. Begitu. Jadi saya bersyukur sekali banyak rahasia yang terungkap di sini yang bisa kami ketahui. Terima kasih Uni. Itu saja sih Uni. Ya. Ya betul, sama terima kasih ilmunya Bang AKTP. Terima kasih buat tadi Bapak Indra ya. Makasih buat Pak Indra kah Ustadz Arif. Terima kasih banyak. Ya. Semoga bermanfaat Pak Indra ya. Oke, saya bahas ini nih yang menarik teman-teman ya. Saya sudah bilang, Allah itu Tuhan yang maha adil, Tuhan yang akan memberikan karunia-Nya kepada semua makhluknya termasuk setan, iblis. Contoh, iblis itu saja meminta dikabulkan sama Allah ketika dia minta penangguhan waktu. Bahkan sepanjang hidupnya iblis itu diizinkan untuk bertaubat. Tapi karena Allah sudah tahu bahwa dia sesat, maka dia tidak akan pernah kembali ke jalan Allah. Itu pilihan. Sama seperti teman-teman Kristen. Kita sudah tunjukkan data, kita sudah tunjukkan bukti, tapi kalian menolak, ya sudah, kami tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang ada pada diri kalian. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa, makasih banyak Bang, makanya dalam Islam itu bahwa Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Makanya surga itu pilihan guys. Nah, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan Islam itu ada beberapa. Di antaranya adalah mereka itu berpikir dengan akal, bukan dengan doktrin. Bukan imani saja, bahkan orang Islam yang tidak berakal pun akan masuk ke kategori jahil dan fasik. Perhatikan nih, mohon maaf dengan sangat nih, saya sebutkan nama nih. Contoh pengikut Mama Gufron. Orang Islam kan? Apakah mereka berpikir
bahwa dalam kaidah keilmuan Islam itu mendapatkan informasi itu tidak sembarangan. Maka tidak bisa saya katakan bahwa seluruh umat Kristen itu bodoh, karena juga ada yang mengaku Islam tapi juga bodoh. Bayangkan loh, pengikut Mama Gufron aja ada. Astagfirullah. Jadi kita itu sebagai umat Islam, kita adil tuh menyikapi itu. Jadi sebenarnya siapapun mereka, kalau mereka tidak berpikir dengan akalnya, mereka tidak memfungsikan akal sehatnya, maka mereka adalah orang jahil. Makanya saya selalu bilang, saudaraku, saya kesini nggak mau islamisasi. Saya cuman mau memfungsikan akal teman-teman semua. Begitu. Nah, saya kasih deh ya Mama Koli ya. Mungkin yang lain dulu, saya mau kasih data aja beberapa contoh ya tentang menyungsepnya pagan Romawi ke dalam istilah-istilah kekristenan. Silakan. Yang lain dulu. Tidak tamu lagi nih Ustaz. Makoli ya, gimana ya, beritakan apa yang mau di ini, silakan. Yesus bukan sesembahan. Padahal waktu Yesus lahir aja udah disembah oleh orang Majus, oleh gembala-gembala. Bahkan kalau bicara tentang ketuhanan, mungkin yang lain sudah pernah dengar saya bilang. Bang Indra. Ya. Syukran Bang Indra. Yang berkuasa mengampuni itu. Gini, beritakan, sinyalmu putus-putus, tapi kelihatannya kamu memang lagi telat. Sebentar, beritakan. Sinyalmu sepertinya delay, coba diperbaiki dulu karena putus-putus. Terus kajian tadi itu udah kelewat jauh. Tentang sesembahan ini kita sudah maju stepnya banyak. Jadi jangan bernarasi lagi, langsung poinnya saja. Silakan. Apa yang mau ditanyakan atau yang mau disanggah, silakan. Ya, oke. Gini, tentang Yesus Kristus kami. Pertama, dia berkuasa menyerahkan nyawanya, berkuasa mengambilnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Manusia itu hanya bisa mengampuni dosa. Doa Bapa kami diajari untuk bisa mengatakan tentang berkuasa. Yesus sendiri menyatakan dia berkuasa. Artinya ada otoritas untuk mengampuni. Bukan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tetapi bicara tentang mengampuni ini artinya menghapus dosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Bapa, dan Yesus kami bisa melakukan itu. Berkuasa mengampuni. Bahkan banyak ayat pendukung yang menyatakan ketuhanan Yesus. Iya, ya udah, Tuhan kan aja Yesus, nggak apa-apa ya. Oke, satu data yang mau saya tunjukkan teman-teman. Yang menariknya gini ya guys. Ini ngeri sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Teman-teman buka Markus pasal 1 nomor 34 tuh. Ya. Di sini ada satu kata yang digunakan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia, dan ini merujuk masuk dalam teks aslinya kitab sucinya orang Kristen, yaitu dari kata setan, teman-teman. Sorry, bukan setan. Ini dia ya. Ini saya tunjukin nih. Nah ya. Kantor. Bentar. Nih, saya tunjukin datanya dulu ya. Perhatikan baik-baik ini ya guys. Nih. Ini ya, ini tuh di dalam Markus pasal 1 nomor 34 ya. Ini kan setan-setan ini diambil dari kata daimonon. Daimonion nih. Diterjemahkan dari setan, roh jahat, dan dewa. Dan kalian tahu gak, ternyata kata-kata ini tuh mereka ambil dari istilah orang Yunani. Apa arti daimon itu dalam etimologi online? Ternyata itu merujuk kepada dewa pelindungnya orang Yunani, roh pembimbing, dewa-dewa pelindung. Jadi dulu daimon ini dianggap sebagai Tuhan juga, kayak Holy Ghost gitu. Dirubah lah sama LAI ini merujuk kepada setan toh gitu loh. Emang gua yang definisi jahat diganti ke yang baik diganti ke yang jahat. Iya, dulu daimon itu merujuk kepada roh-roh baik juga, kayak dewa-dewa baik gitu kan, dewa pelindung. Dirubahlah sama mereka jadi setan semua. Giliran di kitab mereka gitu, pneuma yang adalah roh-roh jahat juga diambil Roh Kudus. Emang ada aja kelakuannya orang-orang ini.
Dadah. Oke, kelihatannya dari tadi nggak sabar ini Bang M. Kris ini. Bang M. Kris, silakan mau berbicara. Dari tadi buka mic mulu tapi nggak ngomong. Silakan. Terima kasih Bang. Tadi saya mau bertanya masalah tanda-tanda kenabian yang kakak Uni bilang tadi. Matikan dulu teleponnya itu Pak. Silakan Pak. Ada telepon dia. Jadi gitu teman-teman. Gara-gara bahasa terdistorsi, mereka ambil bahasa agama lain, masuklah di dalam kitab mereka. Akhirnya dirubah maknanya sama. Mereka ngambil Allah. Mereka katakan itu Tuhan mereka. Mereka sebut dengan Allah. Dihiperkorek semua. Dari kata Tuhan dihiperkorek jadi kata Tuhan. Dari kata Allah dihiperkorek jadi kata Allah. Tahap-tahap aja lah kelakuan. Nggak boleh gitu atuh. Kumaha eta? Hah? Masa begitu? Independen doang. Nggak mungkin Yesus ngajarin gitu. Ya Pak M. Silakan Pak. Ya. Tadi kakak Repa menyinggung masalah tanda-tanda Nabi. Saya mau satu contoh tanda-tanda Nabi yang Muhammad buat gitu. Ya. Apa Pak? Maksudnya Bapak tanya nubuatan Nabi Muhammad dalam Bible Bapak? Enggak, tanda-tanda Nabi yang pernah dibuat Nabi Muhammad. Oh, mukjizat. Izin turun ya, makasih Uni. Iya, iya Dek, beritakan. Banyak Pak. Nabi Muhammad itu pernah menyembuhkan sahabat yang matanya keluar terus dimasukin sehat. Nabi Muhammad itu ada, bahkan kalau saya rangkum semuanya ada namanya nih Pak. Bapak kalau Bapak ingin tahu nih, saya arahkan Bapak ke sini deh nih. Bapak beli ini aja ya. Kalau Bapak nggak ada uang biar saya beliin deh. Alamat Bapak kirim biar saya yang ini, yang belikan. Ya. Banyak Pak soalnya Pak. Capek saya dari. Enggak nih. Saya mau kasih Bapak buku ini, saya hadiahkan ke Bapak ya. Bapak alamatnya kirim lewat DM. Saya belikan ini buat Bapak deh. Ya, nih saya belikan Bapak buku ini deh. Makasih. Ya, Bapak kirim DM nanti alamatnya. Saya belikan ini buat Bapak nanti ya. Kumpulan mukjizat Nabi Muhammad ya. Bapak kirim alamat ke ini ya, ke akun ini nanti ya. Nanti saya belikan di Tokopedia atau di apa nanti. Ya. Untuk Bapak saya belikan, yang lain nggak usah, yang lain beli sendiri lah, woi. Tapi nggak bisa diterangkan di sini Pak, cuma satu contoh aja. Bukan nggak bisa, banyak Pak. Satu aja. Banyak. Pak. Ya, Rasulullah itu pernah memberi makan banyak orang. Waktu datang ke rumah sahabat gitu, kemudian gak habis-habis makanannya, kemudian menyembuhkan orang lain juga pernah. Bahkan di tangan beliau itu, kalau Yesus itu bisa menghidupkan orang mati ya, Nabi Muhammad Pak, bahkan paha kambing di Sirah Nabawiyah itu berbicara kepada beliau. Kalau saya rangkumkan semua Pak, saya buka literasi nih Pak. Kebetulan kan YouTube saya lagi live nih Bapak lihat nih. Saya kalau buka ini Pak, nih literasi saya banyak nih Pak. Nih ya, di YouTube kan saya lagi live nih Pak. Ini saya buka-buka nih semua nih Pak. Nah, ini banyak Pak data saya Pak. Nih. Jadi Bapak mau yang mana nanti banyak nanti. Hadis saya juga banyak nih. Nah, pertanyaan ya masalahnya saya kasih Bapak buku aja biar Bapak bisa baca, belajar gitu. Duh, nih nggak bisa dibuka nih hadisku nih. Nih. Ini banyak Pak, ada sekitar nih di saya bukurin ya Pak, tentang mujizat aja Pak, nih banyak nih Pak. Ada 7.000 hadis yang mau saya perkenalkan, nggak mungkin Pak. Jadi Bapak saya belikan buku aja. Bapak kirim alamatnya biar saya belikan bukunya. Makasih Kak ya. Lanjut Pak. Iya, Bapak kirim alamat nanti ya biar saya belikan bukunya nanti. Ya Kak. Ya. Makasih. Saya tunggu loh Pak 1 hari. Kalau besok Bapak nggak kirim hari ini berarti nggak jadi loh Pak. Hari ini Pak, nanti saya lupaan orangnya Pak. Ya Kak. Makasih. Ya, hari ini Bapak kirim langsung saya ambilkan di Tokopedia atau di Shopee, lalu saya kirim ke alamat Bapak ya. Oke Kak. Yuk. Silakan. Ada lagi yang mau Bapak tanya? Ya, aku itu aja Kak. Oke. Perlindung otak. Ya ada Bu. Silakan Pak Perlindungan mau bertanya. Ada Bang Dito, ada saya, ada Ustadz Felid, ada Ustadz Arif yang mau menjawab. Host kita juga apologet kok. Silakan Bang Perlindungan. Kenapa kalau saudara-saudara Muslim kalau melihat kitabnya orang Kristen bukannya membuat damai, tetapi kulihat menolak
Jadi kitab saudara yang bagus, kita ini yang kurang. Baru di sini kulihat perikopnya, topiknya Yesus bukan sesembahan. Kalau bagi orang Kristen, Yesus itu tidak bisa lagi tergeser bahwa dialah Tuhan di bumi dan di surga. Kira-kira gitu pendapat saya, saudara Ibu Riba. Gini Pak, saya baca Bible itu memang mengganggu Pak. Jujur saya bilang nih, saya kan Bapak tanya sama saya boleh ya? Boleh ya Pak ya, saya jelaskan ya. Jadi pas saya baca Al-Quran misalnya Pak, saya bacalah dalam surah Yasin di mana dijelaskan bahwa matahari atau bumi itu beredar di porosnya. Keren Pak. Pengen Pak cita-cita saya jadi astronom Pak. Saya baca Al-Quran nih Pak. Saya baca lagi Al-Quran surah Al-Waqiah. Pengen banget saya masuk surga Pak. Karena kenikmatan semua dijanjikan di sana. Terus pas saya baca lagi Al-Quran Pak, di dalamnya dijelaskan bahwa gunung dijadikan pasak. Pengen jadi seorang genealogi Pak saya Pak. Apa itu nama apanya itu? Orangnya itu. Ya, pengen jadi seorang yang memiliki ilmu genealogi saya. Bukan genealogi, geologi Pak. Ya, pengen kerja di BMKG Pak saya Pak. Pokoknya kalau saya baca Al-Quran pengen jadi peneliti, saintis. Pokoknya yang terbayang adalah alam semesta yang indah luar biasa gitu ya Pak kan. Saya baca lagi apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Pengen banget Pak saya jadi orang-orang baik. Ketika saya baca Al-Quran di mana bagaimana memuliakan istri dan segala macam. Aduh pengen banget jadi wanita soleha Pak. Jadi baik ya Pak, damai ya Pak kan pas saya baca Al-Quran Pak. Pas saya buka Pak Bible Pak, seret. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Pengen cekot dildo Pak saya Pak. Tadinya yang pengen jadi saintis Pak, pas baca Bible pengen cekot dildo saya. Terus saya baca lagi Pak kan, Ohola Oholiba, mereka bersundal di Asyur yang dengan laki-laki kelaminnya kayak keledai. Tadi saya nggak mikirin kelamin Pak, jadi kepingin tahu Pak, gedenya kelamin keledai seperti apa, emang rusak banget Pak pas baca Bible. Lagi ya Pak ya, pas saya baca, tumpaslah, bunuhlah mereka. Wah pengen jadi psikopat nih Pak saya Pak. Saya baca lagi Pak, sediakanlah tempat pembantaian untuk anak-anak mereka karena dosa nenek moyang mereka. Wah saya lihat anak saya, wah boleh nih anak saya, dosa saya banyak nih, kau aja yang saya bunuh ya. Pokoknya kalau saya baca Bible Pak, kalau nggak jadi psikopat, kalau nggak jadi pesundal Pak, saya pengennya Pak. Karena apalagi saya baca, sungguh pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga. Wah pengen jadi pelacur nih, asik kayaknya gitu kan. Pokoknya kalau baca Al-Quran pengennya jadi saintifik gitu, pengen jadi ahli geologi, pengen kerja di BMKG, pengen jadi dokter. Pas baca Bible kok malah pengen jadi cekot dildo karena ada kelamin yang segede punya keledai gitu kan. Pengen jadi pelakor, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Pengen jadi psikopat gara-gara di situ Tuhan memerintahkan bunuhlah, tumpaslah anak kecil. Enak banget gitu ya. Daud yang berzina anaknya dibunuh. Gitu Pak. Memang agak lain baca Bible Pak. Mungkin itu kali Pak yang membuat kalau baca Bible tuh nggak pernah tenang dan damai kita. Terima kasih Pak jawaban saya itu ya Pak. Dari sisi saya pribadi, ingat ini pribadi saya. Iya pribadi. Memang kalau pribadi ibu saudara Ripa ini kalau ku dengarkan dia mau diambilnya semua kitab yang ini, kitab taruhlah Al-Quran sama Alkitab, itu udah salah ibu di situ. Jadi kalau ibu sebenarnya beriman kepada Al-Quran, tetap di Al-Quran, sayang kepada Al-Quran itu udah pas. Tetapi kalau ibu lagi datang ke Alkitab, ajarannya beda, makanya konsumsi cara akal ibu pun beda. Jadi aku menyimak, menganalisa, mendengarkan apa yang ibu katakan. Ya, saya terima itu. Oke. Sebentar Bu. Pak, perlindungan jangan curhat Pak. Kalau Anda membatasi orang untuk pengen pintar, nah itu Anda salah. Pak. Mereka kan disuruh mengimani kitab Injil dan Taurat. Agak. Satu-satu Pak, satu-satu. Aduh, gimana ya, kita udah berkali-kali ada teman-teman yang masuk, kita persilakan dulu. Ini ibaratnya rumah, ketok-ketok dulu lah, kasih salam. Jangan begini. Malah main kayak gitu. Oh iyalah, dari nama kita di layar kan udah tahu kita. Oh Arif, Aulia, Kang, Felix. Ini terpotong ini. Kalau Ibu Rifa udah lama aku ikutin ini, udah bertahun-tahun. Boleh Rifa ditombak.
Iya. Tetapi kalau Ibu Ripanya udah aman dia di Qur'annya, datang dia ke Alkitab, ya jadi apalah? Oh, apa namanya, tersenggol dia itu. Jadi kalau Yesus bukan sesembahan, saya sebagai Kristen, ya sayang Yesus tidak bisa tergantikan gitu, Pak. Silakan Kang Dito. Apa yang ditanggapin? Nggak ada pertanyaannya. Nih. Ini nama curhat. Iya. Pertanyaannya. Pertanyaan seperti saya mengakui Yesus itu Tuhan, sama seperti topiknya Yesus bukan sesembahan. Jadi saya mau kasih tahu, saya cinta Yesus itu ada kesaksiannya berlapis. Dari malaikat ada, dari Allah Bapa di surga ada, dari Yesus ada, dari orang-orang ada, dari setan ada. Pilih yang mana? Dari malaikat? Ya, saya tanya sama Pak Perlindungan untuk membuktikan kecintaan Bapak kepada Yesus, boleh? Boleh, boleh, Bu. Seandainya Bapak hidup di zaman Yesus, Bapak lihat Yesus mau disalib, apa yang Bapak lakukan setelah Bapak tahu kalau penyaliban itu adalah kehendak Tuhan dan itu menebus dosa Bapak? A. Bapak membantu penyaliban. B. Bapak melarang Yesus disalib. Mana yang Bapak pilih? Jadi setelah saya dewasa beriman tentang Yesus ini, siapa dia, sejarahnya dan ceritanya, dan apa saya menunggu-nunggu Yesus, baik dia waktu di bumi, baik dia waktu mengajar dan terangkat dan akan datang, akan saya suruh lebih cepat dieksekusi salib Tuhan Yesus, karena aku tahu dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu dia. Itu ya teman-teman ya, bentuk cinta kasihnya Pak Perlindung ini kepada Yesus adalah dengan meminta supaya cepat dimatikan dia gitu loh. Tuh. Bangkit pada hari ketiga, jangan dilupa tentang kebangkitannya. Itu, Bu. Pak, kan saya bilang nih, kita bicara, Bapak kan bukan Tuhan, nggak maha tahu. Yang saya bilang, kalau Bapak sudah diberitahu sama Yesus, saya mati ini buat menebus dosamu, Bapak mau apa? Bukan bicara pengetahuan Bapak, kalau Bapak tahu bakalan dia dibangkitkan. Memang Bapak Tuhan. Saya bilang gini nih, Bapak hidup sama Yesus nih, Pak, murid-murid Yesus semua nggak dikasih tahu loh Pak. Bahkan Lukas pasal 24 nomor 46 yang mengatakan bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan dibangkitkan ke hari ketiga. Itu tidak ada Pak di dalam kitab perjanjian lama Pak. Ya, jadi nggak ada yang tahu sama sekali bahwa Yesus ini akan disalibkan dan bangkit, itu nggak ada. Karena ayat yang dikutip oleh Yesus itu tidak ada sama sekali dalam perjanjian lama dan tidak ada dinubuatkan sama sekali. Yang saya tanya itu, katanya Bapak mencintai Yesus, tapi Bapak adalah orang yang sama yang menginginkan kematian Yesus. Bapak baca Yohanes pasal 8 nomor 37 Pak, ayat ke-40. Apa kata Yesus? Orang yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya adalah iblis. Bapaknya Bapak itu iblis. Karena Bapak menginginkan kematian Yesus. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Bapak baca. Beda itu, Bu. Beda. Bapak baca. Kok saya iya. Pak, inilah saya tidak sukanya orang Kristen. Saya tunjukkan ayat. Minimal baca dulu ayatnya baru tolak. Iya, kita belum baca, dibaca udah bilang beda. Apanya beda? Dibaca aja belum. Iya. 37 sampai 47. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 udah salah pula nomornya lagi, makanya dengerin dulu orang ngomong. Yohanes pasal ke-8 baca dari 37 sampai ke 40. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Bapaknya iblis. Bapak sama menginginkan kematian Yesus. Kalau perlu Bapak pengen cepat-cepat dibunuh itu orang yang nggak salah itu. Sama kayak Yahudi zaman dulu. Yohanes makanya Bapak itu, nah kan bilangnya beda, ternyata ayatnya masih Yohanes nanya lagi ketiga kalinya. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40 silakan dibaca. Baca satu perikop keturunan yang bukan dari Abraham. Baca tuh perikopnya gitu. Saya buka lagi nih Bible nih. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, ini perikopnya, Bu. Itulah kurang lebih begitu. Keturunan Abraham yang baca. Pasal 37 sampai 40. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Memang betul. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka,
kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Memang benar, karena Yesus adalah utusan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Memang beda, karena Yesus Tuhan, Abraham bukan manusia biasa. Itu maksudnya itu. Terus Bapak baca bahwa kamu ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Bapak baca. Betul. Nah, yang memiliki bapak iblis ini orang yang menginginkan kematian Yesus, betul? Karena dia tidak mengenal Yesus. Iya, kalau mengenal dia saya Yesus tanya. Itu, maka dia akan Orang yang mendengarkan Yesus menginginkan karena dia dari Bapa. Iya, yang menginginkan kematian Yesus ini bapaknya iblis atau bukan? Bapak baca di ayat Iblis dan bapaknya serta kakeknya, baca kakek neneknya itu. Bapak baca di ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, wahai perlindungan, kamu akan mengasihi Yesus. Sebab aku keluar dan datang dari Theos, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mengasihi dia. Loh, kau tadi pengen dia cepat-cepat mati. Kau sama kayak iblis ini. Kau pula bilang sayang sama dia. Kau aja pengen dia cepat mati. Ibu tidak tahu apa artinya maksudnya. Ibu kan tidak tahu maksud dan artinya. Apa yang nggak saya mengerti di sini? Jadi Yesuslah yang menggantikan saya. Nah, inilah NPD. Yesuslah yang menggantikan saya. Nih, dengar teman-teman. Dengar teman-teman ya. Tetapi Yesus menggantikan. Pak, saya tanya sama Bapak. Apa pentingnya Bapak buat dunia ini sehingga Bapak ini ditebus sama Tuhan? Bapak tuh merasa penting ya? Teman-teman, salah satu ciri-ciri orang NPD adalah merasa penting. Ya penting lah. Yohanes merasa 3. penting kan? Nah, ini ciri-ciri NPD teman-teman. Mereka adalah orang yang nggak penting tapi merasa penting sampai-sampai Tuhan rela mati buat mereka. Bentar Dengar dulu, Pak. dulu, Bu. Saya lagi ngomongin tentang psikologi, Pak. Ibu. Halo, saudara. Dengar teman-teman ya. Ada manusia yang diciptakan dari debu tanah, yang akan kembali ke debu, punya tai di setiap lubang di tubuhnya. Di matanya ada tai, di hidungnya ada tai, di giginya ada tai, di telinganya ada tai, bahkan tubuhnya pun semuanya adalah tai, dan banyak sekali kotoran di dalamnya, berkeringat, berdaki. Tiba-tiba mengaku-ngaku, saya loh saking pentingnya buat Tuhan, saya ditebus sama Tuhan. Kalian tahu tidak gejala-gejala ini? Gejala-gejala ini dimiliki oleh orang-orang yang narcissistic personal disorder alias NPD. Mereka merasa penting sehingga orang harus berkorban buat mereka. Kalian tahu orang-orang seperti ini akan tidak punya empati. Bahkan kata dia dengan terang-terangan, saya pengen Yesusnya cepat mati. Tidak lagi ada empatinya, tidak lagi ada rasionya teman-teman. Inilah ciri-ciri NPD-nya Bapak ini. Tanya ibu dulu, dengarkan ibu dulu. Tadi kan ibu menanya, membuat ayat dari Injil Yohanes 8. Di ayat 42 ibu yang membuka ini, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Tapi yang Anda inginkan apa? Bentar, kalau Allah yang adalah, kalau Tuhannya Yesus adalah Bapakmu Pak, bukan iblis Bapakmu, kamu ingin membunuh Yesus atau tidak tadi kata kamu? Iya. Tadi kamu ingin membunuh Yesus. Bentar dulu, kamu sudah, kamu tahu dari doktrin gereja, tidak ada pengetahuan dalam perjanjian. Saya tidak mengatakan. Coba tunjuk di perjanjian lama, tunjuk, ya dengan dulu, tunjukkan ini Yesus lagi ngomong sama orang Farisi loh, kitab orang Farisi ini perjanjian lama, tunjuk dalam perjanjian lama bahwa ada nubuatan Tuhan akan mati menebus dosa manusia, tunjuk. Tiba-tiba kalian yang Kristen ini baru bilang Tuhan mati buat kalian. Baca dulu Matius 26 ayat 26 Bu. Saya tanya perjanjian lama. Saya tanya perjanjian lama perlindungan Bapak. Aduh Pak. Perjanjian lama bahwa Yesus dijanjikan. Saya tanya. Dijanjikan di situ. Pak, Bapak tahu nggak di Yohanes pasal 8 ini Yesus lagi ngomong sama siapa? Dalam kitab perjanjian ini, dalam itu keturunan Abraham yang mendengarkan Yesus.
Saya tanya Pak, dalam kitab Yohanes ini Yesus bicara dengan siapa Pak? Keturunan Abraham yang tidak pada melakukan waktu Yesus ngomong pekerjaan ini, Abraham. pada waktu Yesus ngomong ini, kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas sudah ada atau belum? Sama surat-surat Paulus sudah ada belum? Sekaligus Injil ini, Injil yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah Injil. Saya tanya, waktu Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin membunuh aku. Ya, saya tanya sama Bapak, Bapak bilang, iya, saya juga ingin Yesus mati karena saya tahu dia akan bangkit. Yang saya tanya itu, ketika Yesus bicara kepada orang-orang yang tidak mengenal perjanjian baru ini, mereka cuma kenal perjanjian lama, mana tertulis di perjanjian lama bahwa ada nubuatan, bahwa ada Tuhan akan mati menebus dosa. Minta di perjanjian lama, supaya kita tahu bahwa orang-orang ini sudah tahu bahwa nanti akan ada Tuhan mati dan bangkit. Makanya tidak berdosa kalau mereka menginginkan kematian Yesus seperti Anda menginginkan kematian Yesus. Anda kan bilang, iya saya pengen Yesus cepat mati karena saya tahu bahwa dia akan bangkit. Pak, pengetahuan bahwa Yesus bangkit itu tidak ada dalam perjanjian lama atau kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi menginginkan kematian Yesus, itu karena murni mereka membenci Yesus. Karena mereka ingin. Ini nggak ngerti nih orang nih. Doktrin kalau udah masuk ke dalam sela-sela sendi-sendi. Enggak mendengarkan gereja, enggak mendengarkan pendeta. Saya nggak nanya lagi. Saya tanya Bapak, Bapak itu ingin Yesus mati atau tidak? Bapak bilang, iya saya pengen cepat mati Yesus, kan gitu kata Bapak tadi. Ngaku dulu. Nah, di dalam ayat ini dikatakan orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Ibu tidak mendengarkan kenapa saya berpendapat seperti itu. Iya, karena Bapak udah bilang kok. Saya tahu kalau Yesus akan bangkit kan gitu. Ada lagi. Tunggu dulu. Banyak ajaran-ajaran itu, Bu. Apa? Banyak ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran itu. Ajaran apa? Maka Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Ajarannya ada itu lagi, kata penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Pak. Yang saya tanya, kalau Bapak hidup di zamannya orang Yahudi ini, Bapak termasuk yang menginginkan Yesus mati atau tidak? Jawab. Iya, saya menginginkan Yesus mati karena udah tahu ajarannya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahkan kitabmu sendiri mengatakan bapakmu adalah iblis perlindungan. Udah. Bapak mulai itu, ibu tidak mau yang menginginkan Yesus mati, bapakmu iblis kata Yesus. Ibu Ripa ini iblislah yang menjadi bapakmu perlindungan, kau menginginkan kematian Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Pengetahuan kau itu dari gereja, bukan dari pengetahuan yang diberikan oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu perlindungan, kau menginginkan kematian Yesus. Mengerikan kau. Ih, sadis kalian ini. Betul itu Mbak Rifa, betul. Perlindungan itu nggak ngerti. Bapaknya iblis berarti. Betul, ini otak nih muslim atau non muslim nih? Ini otak nih muslim atau non muslim? Ya saya tanya dulu, Islam atau non Islam? Non muslim agamanya apa, brother? Kristen dia nih. Agamanya Nasrani. Nasrani itu salah satu sekte sesat yang dianggap oleh Paulus orang-orang Romawi. Dia Kristen ini, dia Kristen. Tapi lebih baik dibilang Nasrani katanya. Ya udah, oke. Kristen baru muncul di Antioquia. Nih, ya, dengar ya teman-temanku ya. Saya ini tidak menginterpretasi, saya baca bagus-bagus. Dalam Yohanes 8 ini, pada zaman itu, siapapun yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus adalah iblis bapaknya. Bapak perlindungan ini baru muncul di tahun 2025. Dia bilang dia pengen Yesus mati karena dia tahu Yesus akan bangkit. Aku turun dulu lagi Ustadz ya. Boleh Rifa kena tombak lagi, teman-teman di tetep layar teman-teman ya. Sudah 2 kali ini. Tetep layar dulu teman-teman, kemudian posting ulang, bagikan posting ulang teman-teman. Aduh, Bunda Rifa kena tombak terus ini. Jebol komalku ini, Bang Dito. Host yang baik. Host. Iya. Bang Ari. Aku narasi dulu sih. Nanggapin judul. Ya kan?
nanggapin judul. Iya, itu kan pertanyaan, bukan memvonis ini ya. Ya. Iya. Ya, sebelum otak saya mau closing statement dulu. Dilanjut sama yang lain ya. Saya mau turun. Saya mau closing statement aja karena kajiannya udah. Ya, lanjut ya otak ya. Baik teman-teman, begini. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji ilmu apapun, psikologi, antropologi, sejarah, arkeologi, ilmu dalam dunia saintifik seperti kimia dan fisika, untuk membuktikan kebenaran agama Islam dan membuktikan ketidakbenaran yang lainnya. Sebagai bentuk tanggung jawab saya ini adalah manusia normal yang sehat otaknya, oke? Nah, jadi saya berharap teman-teman semua kalau mau mengkritisi saya, tolong bantah pakai data. Saya mau penginjilan lagi. Lanjut Ustadz Arif, di sini sudah banyak, ada Kang Dito, Felix dan yang lainnya. Saya pindah gereja ya. Teman-teman, Ibu tidak minta perpuluhan. Ibu tidak meminta kalian untuk memberikan apapun. Doakan saja saya supaya saya sehat. Saya akan belajar terus untuk diajarkan kembali gratis tanpa perpuluhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Gembala pamit untuk diri, pindah ke gereja lain. Assalamualaikum. Saya doakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Yesus yang memberkati saya. Dua-duanya. Dadah ya semuanya. Makasih.